Saudara, sejumlah masalah mengemuka di tengah pelaksanaan program makan bergizi gratis. Padahal, lewat program ini Presiden Prabowo ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang kelaparan atau kurang gizi. Program makan bergizi gratis andalan Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan selama 4 bulan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklaim sudah terdapat 1.000 lebih satuan pelayanan gizi di 38 provinsi dan melayani minimal 3 juta penerima manfaat. Namun di tengah pelaksanaannya, masalah muncul soal pembayaran terhadap mitra dapur MBG, termasuk dugaan penggelapan dana. Presiden Prabowo memastikan persoalan ini akan diurus pemerintah. Penggelapan? Ya, dana MBG masih diurus sama Polres Jakarta Selatan. Nanti saya cek, ya, saya belum tahu. Sudah ditangani. Oh ya? Jadi ada tanggapan kita udah ada informasi yang oleh Presiden. Oh ya, belum. Belum terima. Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Guna mengatasi kisruh pendanaan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bilang pihaknya akan memberikan uang muka sehingga belanja untuk program makan bergizi gratis tidak menggunakan uang pribadi mitra. Di mana kami tidak lagi menerapkan sistem reimburse. Mulai pertengahan bulan ini kami sudah mengirimkan uang muka. Dan bahkan untuk satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi baru yang akan operasional, baru boleh jalan kalau uang muka dari Badan Gizi sudah masuk ke dalam rekening bersama tersebut. Sehingga uang yang digunakan untuk belanja dan lain-lain adalah uang Badan Gizi Nasional, bukan uang mitra. Namun kuasa hukum salah satu mitra dapur MBG mengaku kliennya masih beroperasi menggunakan dana pribadi dan belum menerima pembayaran dari yayasan. Kerugian yang diderita kliennya hampir menyentuh 1 miliar rupiah. Sampaikan sampai saat ini dapur SPPG Kalibata masih berjalan, namun berjalan dengan dana pribadi. Jadi dari Kamis kemarin sampai hari ini itu masih berjalan dengan dana pribadi. Kerugian yang kita tafsir dari perjanjian kita dengan yayasan per minggu kemarin itu sampai 975.375.000 rupiah. Nah, sampai saat ini pun itu belum dibayarkan sama sekali. Jadi pembayaran 2 tahap kita sudah lakukan, 65.000 porsi kita sudah masak itu belum dibayar. Dana bantuan dari BGN yang sudah diberikan juga itu belum diberikan kepada mitra dapur. Jadi sampai hari ini kita masih memasak menggunakan uang pribadi demi melanjutkan program Bapak Prabowo Subianto. Selain soal pembayaran mitra dapur, masalah lain yang juga jadi sorotan adalah soal higienitas menu makanan MBG. Seperti yang terjadi kemarin di Cianjur, Jawa Barat, puluhan siswa alami keracunan. Kepala BGN bilang kejadian ini sudah tertangani dan semata persoalan teknis. Dari 1079, 12 satuan pelayanan yang masaknya kurang proper sehingga menimbulkan masalah dalam hal kesehatan. Tapi alhamdulillah seperti di Cianjur kita prihatin ya, ada 51 yang keracunan, tapi kan dari 2.700 menu. Jadi alhamdulillah tidak 2.700, tapi hanya 51 dan alhamdulillah sudah tertangani juga. Itu hanya masalah teknis saja. Jadi secara umum ya sebetulnya alhamdulillah berjalan lancar. Presiden Prabowo menargetkan makan bergizi gratis akan diterima 82 juta penerima manfaat. Anggarannya pun tak sedikit, mencapai 71 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, program makan bergizi gratis mulai dilaksanakan di Kota Jayapura, Papua. Di hari kedua pelaksanaan program MBG, siswa mempertanyakan tidak adanya susu di paket menu, seperti di hari pertama kemarin. Pihak sekolah berharap pelaksanaan program MBG ini bisa berkelanjutan sesuai janji Presiden Prabowo. Lalu bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Jayapura di hari pertama atau di hari kedua ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Vindi Rahmeni di sana. Vindi, pelaksanaan MBG di sana dan menu yang paling digemari siswa apa saja hari ini? Ya, selamat malam Rani dan juga saudara. Terkait dengan proses pembagian makan bergizi gratis di wilayah Jayapura hari ini dilakukan di satu sekolah, yakni
SD Kristen Baik Sentani, di mana proses pembagian ini dilakukan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, diberikan kepada 327 anak di SD Kristen Baik ini. Antusiasme dari anak-anak sangat tinggi, di mana mereka sudah menanti atau menunggu sejak pagi, sejak masuk kelas. Mereka sudah menanyakan kepada ibu guru kapan atau jam berapa makan bergizi gratis ini akan datang ke sekolah. Dan ketika datang, mereka sangat antusias untuk menerima makan bergizi gratis di sekolah mereka. Oke, mengenai menu yang diberikan kepada para siswa, apakah ada keluhan atau para siswa menyukainya, menu yang disajikan hari ini, Vindi? Ya, memang tadi pagi dari pantauan kami di Sekolah SD Kristen Baik ini ada beberapa siswa yang mempertanyakan menu yang disediakan hari ini cukup berbeda dengan hari pertama kemarin. Karena hari pertama kemarin disediakan nasi, kemudian ada ayam, susu dan buah. Tapi untuk hari kedua ini menu yang disediakan adalah nasi, buah, kemudian sayur, dan ikan, dan tanpa ada susu. Sehingga ini menjadi atau dipertanyakan oleh para siswa sebagai penerima dan juga guru di sekolah. Mereka mempertanyakan mengapa untuk hari ini tidak ada susu seperti itu. Mereka berharap bahwa setiap menu yang diberikan kepada anak-anak ini konsisten diberikan sesuai dengan kebutuhan para siswa ini. Baik, terima kasih laporan langsung Vindi Rakmeni langsung dari Kota Jayapura, Papua. Saudara, di tengah pelaksanaan program makan bergizi gratis muncul sejumlah masalah. Bagaimana langkah pemerintah mengatasi hal ini? Kita akan bahas bersama politisi Partai Gerindra Hendar Samarantoko dan anggota DPR Komisi 9 dari fraksi PDI Perjuangan, Edi Wuryanto. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, MBG ini sudah berjalan 4 bulan lah kira-kira ya. Tapi soal pembayaran mitra dapur ini mengemuka, terutama saat kejadian atau kasus yang mengemuka di Kalibata, Jakarta Selatan. Sejauh ini Anda evaluasi terhadap hal ini, Pak Edi? Oh ya. Komisi 9 harus memastikan seluruh mitra BGN, yayasan itu harus diperhatikan dengan baik ya, terutama soal anggaran, karena ini kan yayasan anggaran yang dimiliki juga sangat terbatas. Dia harus menyediakan sarana dapur, peralatan dapur, alat makan, mobil, transportasi. Beban mereka tinggi. Sementara di fase-fase awal ini ya Anda ketahui dia harus menyediakan makanan beberapa hari, bahkan minggu, bahkan ada yang 2 minggu. Tentu ini menjadi beban yang berat bagi yayasan. Nah, ya saya memahami lah, karena anggaran ini kan baru digedok Komisi 9 itu Januari ya. Februari, Maret persiapan, dan kami sudah koordinasi dengan BGN awal April ini anggaran sudah mulai lancar. Maka yang disampaikan oleh Kepala BGN tadi benar. Yang kemarin itu modelnya reimburse gitu ya. Yayasan itu bebannya banyak, dia menyediakan duit untuk masak, kemudian menunggu reimburse, lalu Kepala BGN mengambil alternatif bahwa ini dibayar di muka dulu baru yayasan masak. Itu saya kira langkah yang baik itu. Tapi tadi di berita pengantar, Pak Edi, kita juga masih dengar pengacara dari mitra ini mengatakan bahwa belum ada pembayaran sampai saat ini. Ini juga yang jadi hambatan katanya untuk melaksanakan program MBG di hari-hari kemudian. Memang Komisi 9 tidak menyarankan yayasan bermitra ya, karena konsepnya kan dapur. Jadi mitra utama BGN itu dapur, lalu BGN menempatkan 3 orang di situ ya. Terlalu banyak dapur, sub begitu ya jadinya ya. Ahli gizi, lalu ahli keuangan untuk menjamin semuanya berjalan lancar. Tapi di fase awal memang tidak bisa dipungkiri yayasan akhirnya mengajak lagi mitra catering. Nah kalau catering ini berarti kan mitranya tambah. Nah persoalan di Kalibata itu kan BGN sudah transfer kepada yayasannya yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada catering. Nah, oleh karena itu kalau terlalu banyak mata rantai seperti ini, persoalan akan semakin tambah. Maka ke depan Komisi 9 tidak mengizinkan itu penggunaan catering, model catering.
Di samping juga kita tidak bisa mengawasi kualitas makanan dimasak oleh catering, maka konsep ke depan ya harus dapur masak sendiri, ada ahli gizinya, diawasi, bahkan Badan POM juga kita libatkan. Ini kan semuanya untuk ekosistem dari hulu hilir persoalan makanan bergizi ini berjalan dengan baik itu. Ya, ini yang juga jadi concern. Saya juga dari kemarin berdialog soal ini, berandai-andai kok bisa banyak sup begitu. Karena kalau banyak sup otomatis tadi banyak yang terpotong sehingga pelaksanaan ke bawahnya akan semakin sempit begitu. Saya akan ke saya ke Pak Endar Sam. Saya mau bertanya soal Presiden Prabowo yang saat ditanya soal permasalahan MBG ini mengaku tidak tahu, katanya Pak Endar Sam. Apa Presiden tidak mendapatkan laporan soal ini? Iya kan harus juga dilihat bahwa setiap persoalan-persoalan minor, ya kan tentunya ini tidak bisa beliau mengkontrol dan mengetahui satu persatu. Apalagi berita ini kan berita baru, ya kan. Jadi nggak bisa sampai hal sampai sekecil itu. Itulah fungsi daripada administrasi negara. Fungsi administrasi negara di situ pentingnya ada hal yang berjenjang. Jadi nggak bisa semua presiden. Tapi kan ini program prioritas, program utama seharusnya presiden tahu dong, dilapori juga kalau memang ada masalah, Pak Endar Sam. Iya, nggak seharusnya tahu juga. Kalau sistem kayak gini, kan masalah ini kan masalah isu-isu kecil. Maksud saya begini ya, kita harus tahu sama-sama ini kan tujuannya ini program mulia dari Pak Presiden untuk mengentaskannya. Tapi harus dilihat tantangannya, challenge ke depannya kan masalah teknis sudah pasti. Jadi saya himbau kepada teman-teman, jangan sampai ya kan ini kan ada hal-hal yang harus disupervisi ke depan. Itu pasti nggak akan ada yang sempurna. Ya, tapi hal-hal minor ya kan dalam pelaksanaan teknis ini jangan juga menutupi hal-hal yang sifatnya keberhasilan. Contoh ya kan keberhasilan lain daripada MBG yang sudah berjalan lancar ini tertutupi dengan hal-hal yang sifatnya minor ini. Gitu loh. Jadi ini kan kita harus berimbang lah, ya kan. Bagaimana kalau kita pastikan contoh ada keracunan, ada 50 pasti kan akan ada. Saya kasih tahu ya, bukan hanya keracunan, akan ada makanan basi. Tapi jangan itu yang terus dikorek, ya. Ketika ada 50 makanan basi, tapi ada 2.000 makanannya tidak basi. Tapi apakah makan 2.000 makanan tidak basi ini menjadi menjadi spotlight daripada teman-teman media contohnya. Kan gini nggak imbang kita melihatnya. Tapi apakah itu akan jadi bahan masukan? Pasti nggak akan jadi bahan masukan. Tugas Pak Edi dengan teman-teman yang lain kan untuk melakukan hal tersebut. Kami sebenarnya dari media juga memberitakan makanan-makanan bergizi yang terdistribusi dengan baik. Seperti contohnya yang tadi saya bacakan di Papua, misalnya di Jayapura, ini tidak ada komplain sama sekali, meskipun ada minor kurang susu katanya, tapi semua happy, semua bahagia. Tapi balik lagi ke poin tadi, kalau memang ada yang keracunan atau ada masalah-masalah dugaan penggelapan dana atau sebagainya, ini kan bagian dari pengawasan begitu, Pak Endar Sam. Harus diketahui program ini baru berjalan berapa bulan, ya kan? Bukan berapa tahun. Tentunya dalam masalah-masalah tataran teknis pasti ada trial dan error, itu sudah pasti ada. Itu merupakan tantangan. Tugas kita bersama ya kan untuk mensupervisi ini Pak Edi dan teman-teman di Senayan, ya kan bagaimana juga dengan Pak Dadan dan kawan-kawan untuk melakukan ini, sehingga oleh karena itu di satu titik dan di satu fase tertentu mendapatkan formulasi yang tepat. Jangan salah, negara-negara lain yang sudah menjalankan ini berpuluh-puluh tahun saja, itu masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terus, ya kan? Apalagi kita baru berjalan berapa bulan, kan gitu. Ya kan? Jadi maksud saya kita harus melihatnya, jangan bad news is a good news, ya, bahwa keracunan itu dijadikan seolah-olah good news sehingga itu saya tidak nyaman dengan hal-hal seperti itu. Walaupun juga itu pasti akan dijadikan bahan koreksi. Jangan evaluasi. Ya, saya sepakat. Iya, jangan. Ada bad news untuk bahan evaluasi itu kan bukan sesuatu yang salah juga. Saya sepakat dengan itu. Tapi tidak usah dibesar-besarkan, maksudnya begitu ya. Hanya ada program-program yang berhasil lainnya yang harus juga diakselerasi begitu. Betul. Saya balik lagi Pak Edi. Pak Edi, saya ingin masuk ke kemampuan fiskal kita untuk melaksanakan program makanan bergizi gratis ini. Kalau melihat anggaran besarnya begitu, ini kan untuk sekitar
kalau saya tidak salah sekitar 90-an juta ya, kalau saya tidak salah. Ini 90 juta penerima. Tapi itu dipukul rata sepertinya begitu. Tidak ada prioritas-prioritas daerah tertentu dulu, misalnya daerah tertinggal, daerah terluar begitu. Ini yang diprioritaskan. Nah, untuk melihat kemampuan fiskal yang seperti sekarang ini dengan tidak adanya prioritas, apakah ini bisa berjalan dengan baik kira-kira? Anggaran yang tersedia di 2025 71 triliun untuk 5.000 dapur sekitar 5.000 dapur kali 3.000 15 juta lah ya. Oke, saya koreksi 19 juta penerimanya ternyata, maaf. 19 juta ya, penerima. Di 2025, 5.000 dapur kali 3.000 kan 15 juta di 2025 ya. Betul. Dengan anggaran 71 triliun. Betul. Nah, tentu sebagian besar 1.500 dibangun oleh BGN sendiri, yang 3.500 dimitrakan nih. Nah, kemampuan mitra kan bervariasi. Nah, kita tidak bisa mengkorelasikan itu dengan target sasaran karena begini misalnya ya, di dapil saya ini ada mitra yang mampu di daerah kota, kabupaten kota. Di daerah-daerah yang pinggiran, itu belum ada mitra yang punya resources cukup untuk bekerja bekerjasama dengan BGN. Akibatnya distribusi dapur ini tergantung pada kemampuan mitra masing-masing, ya kan? Nah, ini yang menjadi persoalan utama. Lalu kalau dikaitkan dengan target sasaran, outcome dari program BGN ini untuk mengatasi malnutrisi, memang kita belum bisa mengevaluasi secara cepat. Tapi saya sependapat tadi bahwa apapun masukan di lapangan kita butuhkan. Betul. Yang lebih penting adalah bagaimana BGN ini kan juga organisasi baru. Dengan pekerjaan yang demikian besar, kantornya masih, SDM-nya masih terbatas, dengan kecepatan yang ya saya kira wajar-wajar saja sih saya menilai. Tapi bahwa BGN harus segera membuat regulasi-regulasi teknis yang menjadi pedoman bagi seluruh mitra untuk menyelenggarakan program MBG ini. Ini yang dibutuhkan. Nah, tentu kami di Komisi 9 pada masa sidang ini akan lebih serius, mungkin akan FGD yang lebih teknis dengan teman-teman BGN, sehingga seluruh kasus misalnya soal kualitas makanan di beberapa tempat yang belum standar, dapur yang belum standar, alat makan yang belum standar, dana yang belum tersalurkan dengan baik. Nah, ini tentu menjadi evaluasi ya Komisi 9 ya. Ya, kita semua bisa memahami bahwa ini program baru berjalan 4 bulan, tapi yang ingin saya tanyakan, dengan segala permasalahan yang muncul saat ini, sekaligus juga evaluasi, kita juga mengawasi begitu, sama-sama mengawasi. Kira-kira menurut Pak Edi, establishnya program ini di masa yang akan datang kapan? 6 bulan kah, 1 tahun kah, 2 tahun kah, atau kapan? Target di 2025 kan 5.000 dapur. Sekarang sudah mendekati hampir 2.000 lah, 1.900-an lah. Jadi saya pikir saya masih optimis dan anggaran itu tersedia, don't worry. Sudah diketok di APBN. Jadi menurut saya tinggal sekarang ini karena mitranya yayasan, jadi kan kita sedang bagaimana jangan sampai yayasan itu tidak tertarik. Maka kami harus menjamin seluruh mitra yayasan yang bekerja sama dengan BGN itu nggak boleh rugi. Nggak boleh rugi dia harus dapat value juga dari kerjasama ini, sehingga konsep ini kan lebih ke arah pemberdayaan masyarakat. Betul, misinya juga kan salah satunya itu. Lalu menguntungkan masyarakat, bisa membangun ekosistem di daerah-daerah terpencil, bisa menggerakkan ekonomi, ini kan bagian penting dari proyek ini. Di samping tujuan utama untuk malnutrisi. Jadi hal-hal yang menjadi masalah misalnya di Kalibata itu saya khawatirkan para yayasan yang akan bekerja sama dengan mitra ini menjadi takut, menjadi mengundurkan diri. Lah kalau ini terjadi pasti akan mengganggu secara umum proyek BGN ini. Ya, Pak Endarsam sekaligus juga sebagai perwakilan pemerintah lah ya dalam hal ini. Ini saya ingin tanyakan juga rekomendasi untuk perbaikan ke depan, mulai dari penguatan regulasi, transparansi, akuntabilitas, keamanan pangannya, pemanfaatan pangan lokal, termasuk memanfaatkan UKM-UKM yang ada di daerah. Bagaimana ke depannya kira-kira? Ya tentunya kan semua ini sudah ada pakem-pakem dan programnya. Tapi memang ada beberapa hole dan lubang-lubang tertentu
ya memutus mata rantai yang mungkin agak panjang seperti dikatakan oleh Pak Edi, yang ini yang harus diperbaiki. Jadi dari sisi teknis dan regulasi ini kan harus seimbang dan berjalan. Trial dan error, kemudian perbaikan-perbaikan ke depan, bagaimana ini baru berjalan berapa bulan, saya rasa sebuah prestasi yang sudah sangat bagus sebenarnya. Kita bisa menjalankan ini dalam jangka waktu pemerintahan yang baru berjalan 6 bulan ya, efektif 6 bulan. Dan oleh karena itu tentunya regulasi itu akan menyesuaikan. Dan saya disclaimer ya, bahwa hal-hal seperti ini akan tetap terus ada, pasti akan terus ada masalah. Tapi itu jangan sampai dijadikan faktor untuk membuat masyarakat resah. Dan skalanya seharusnya semakin kecil begitu ya Pak Hendarsam ya? Ya, kita persempit masalah itu. Nah, tugas kita sama-sama, Kompas TV, teman-teman media lain, untuk tetap optimis menyuarakan hal tersebut. Ya, bahwa tujuan kita mulia, untuk malnutrisi, supaya anak-anak kita ini mendapatkan gizi yang bagus, sehingga oleh karena itu SDM kita menjadi bagus, dan kemudiannya memang target-target pemerintah, bukan hanya target dari pemerintahan Pak Prabowo, tapi target kita sampai 2045 ini bisa benar-benar tercapai, anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul. Oke. Ya, ini memang ya kalau Anda bilang tadi Pak Hendarsam akan ada masalah, ini tidak akan hilang sepenuhnya, tapi ya itu saya ingatkan juga supaya skalanya terus mengecil begitu, sehingga harus skalanya terus mengecil, sehingga evaluasi ini juga secara periodik tetap diperlukan. Dan mengapa ini bisa kita terus awasi, karena tidak memakan anggaran yang sedikit. Ini banyak pengorbanan sekali untuk program ini, besar sekali anggarannya, sehingga kita semua sama-sama mengawasi begitu kira-kira, termasuk media. Dan tambahan saya Mas Raditya. Oke, silakan. Tambahan saya bahwa bukan hanya yang menerima manfaat adalah anak-anak kita, anak-anak bangsa kita. Yang menerima manfaat ini adalah ekosistem dari sini. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Ekosistem ini bisa berjalan. Ada yayasan, ada dapur, ada catering yang bisa hidup dari situ, ya kan. Sehingga dari uang rakyat ini untuk rakyat. Ini yang paling penting sekali buat saya. Dan kita jaga sama-sama. Jaga sama-sama. Karena ini untungnya kecil nih, tipis nih. Nggak semua orang tapi bisa setidaknya bisa menghidupi masyarakat kalau memang ini berjalan dengan baik gitu. Karena betul. Banyak yang dengan situasi yang saat ini serba sulit, banyak PHK, banyak ekonomi yang sulit. Setidaknya program MBG ini bisa memberikan secerca harapan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan misalnya. Baik, terima kasih Pak Hendarsam, Pak Edi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Perspektifnya juga sangat berharga untuk sama-sama kita pelajari. Selamat malam, sampai jumpa lagi.